Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Naksa Fatir Arus Islam dari kelas 12 IPS 1 absen 29. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelumnya di sini ada yang udah tahu nggak apa itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini secara definisi, untuk pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran. Bisa dalam bentuk massa, bisa dalam bentuk tinggi. Sedangkan proses perkembangan itu yaitu penambahan tingkat kedewasaan. Untuk proses pertumbuhan ini dia diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan ini dia diukur secara kualitatif. Untuk pertumbuhan dia itu bersifat irreversibel atau tidak dapat terulang lagi. Jadi kalau misalnya untuk pertumbuhan ini contohnya perkecambahan ya. Kalau misalnya perkecambahan, setelah dia berkecambah dia nggak bisa kembali ke dalam bentuk biji lagi, dalam bentuk keping biji lagi dia nggak bisa. Sedangkan untuk proses perkembangan ini contohnya yaitu berbunga, proses berbunga. Misalnya pohon mangga nih, pohon mangga berbunga. Terus musim kedepannya lagi dia bisa berbunga nggak? Jawabannya bisa. Itu yang dinamakan perkembangan tumbuhan, yaitu dia bersifat dapat berulang kembali proses. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu ada dua faktor, internal dan eksternal. Internal ini yang terdapat dalam diri tumbuhan itu sendiri, sedangkan eksternal ini dari luar. Untuk internal yaitu faktor gen dan hormon. Gen ini bisa berupa kromosom, bisa berupa gen, bisa berupa DNA. Sedangkan hormon itu hormon-hormon yang ada di tumbuhan itu sendiri gitu. Untuk sedangkan yang faktor eksternal itu berasal dari luar. Bisa berasal dari suhu, kelembapan atau kadar air yang ada di sekitar tumbuhan. Kemudian ada aerasi atau kadar oksigen yang ada di sekitar tumbuhan, kemudian nutrisi atau unsur hara yang terdapat dalam tanah, terus juga ada cahaya. Cahayanya itu sendiri bisa berasal dari matahari atau dari lampu. Pertumbuhan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Untuk pertumbuhan primer, titik tumbuhnya yaitu pada meristem apikal dan meristem interkalar. Untuk meristem apikal ini dapat kita lihat di ujung batang dan ujung akar. Untuk meristem interkalar itu bisa kamu lihat di antara ruas atau batang monokotil. Jadi seperti di tebu atau di tumbuhan-tumbuhan beruas lain seperti bambu, itu yang bekerja yaitu meristem interkalarnya. Untuk meristem apikalnya kalian bisa lihat di sini, yaitu ada foto akar. Akar itu dapat tiga bagian, yaitu pembelahan, daerah perpanjangan, dan daerah diferensiasi. Kemudian pertumbuhan sekunder itu ke arah samping atau melebar atau membesar. Sedangkan pertumbuhan primer tadi itu yaitu ke atas dan ke bawah gitu, bertambah tinggi. Untuk sekunder titik tumbuhnya itu pada meristem lateral atau kambium. Meristem lateral ini juga ada primer dan sekunder. Kalau primer itu meristem vakuler. Untuk yang sekunder itu yaitu gabus atau velogen. Nah, pertumbuhan secara sekunder ini kalian bisa lihat dalam tumbuhan-tumbuhan yang berkambium, misalnya mangga atau tumbuhan jati gitu, pohon jati. Nah, di situ kalian kalau misalnya ngebelah si pohonnya itu kalian dapat melihat lingkar tahun di kotil. Lingkar tahun pada berbiji dua gitu. Nah, pada lingkar tahun itu tuh kalau misalnya musim hujan, lingkar tahunnya besar dan berwarna terang. Kenapa? Soalnya pada musim hujan tumbuhan banyak menyerap air sehingga warnanya lebih terang dan lebih besar. Untuk musim kemarau atau musim dingin yang jarang hujan, kebanyakan lingkar tahunnya itu kecil dan berwarna gelap. Nah, lingkar tahun ini tuh setiap lingkarnya menunjukkan satu musim. Maka dua lingkar tahun itu menunjukkan dua musim atau satu tahun. Nah, meristem sel ini dia tuh setiap membelah diri dia tuh menjadi dua, yaitu menjadi meristem sel lagi dan menjadi sel dewasa. Kemudian yang meristem sel ini kemudian membelah lagi menjadi meristem sel lagi dan sel dewasa. Sedangkan sel dewasa ini nggak bisa membelah lagi. Yang membelah lagi si meristem sel ini. Meristem sel ini membelah lagi menjadi sel meristem dan sel dewasa. Sel meristemnya lagi membelah lagi menjadi sel meristem, kemudian menjadi sel dewasa. Kenapa sih kok meristem sel ini aktif membelah? Karena dia ini berbeda sama sel dewasa.
Sel meristem ini hanya punya dinding primer, sedangkan sel dewasa dia punya dinding primer, dinding sel sekunder, sama lamela tengah. Itu yang membedakannya mengapa meristem ini bisa aktif berkembang terus. Seperti yang tadi, pertumbuhan itu contohnya yaitu perkecambahan. Perkecambahan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu epigeal dan hipogeal. Untuk yang epigeal, katiloden atau keping biji naik ke permukaan tanah. Sedangkan untuk hipogeal, keping bijinya tetap berada di dalam tanah. Kenapa sih kok satunya bisa naik ke atas tanah, satunya tetap di dalam tanah? Itu karena hipokotil dan epikotilnya berbeda. Untuk epigeal, hipokotilnya itu tumbuh lebih cepat daripada epikotil. Sedangkan hipogeal kebalikannya, yaitu epikotilnya tumbuh lebih cepat daripada hipokotilnya. Nah, contoh-contoh dari epigeal itu kacang-kacangan biasanya, kacang hijau, kacang tanah. Tapi nggak menutup kemungkinan kacang-kacangan ini juga ada yang hipogeal. Contohnya yaitu kacang kapri, jagung, beras, itu ketiganya yaitu hipogeal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.